Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua bidang ekonomi dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Metro dan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Metro Lampung pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan untuk anak-anak soleh dan solehah ibu ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan restu Prof dipimpin. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya nak. Abiantara, Aida Laili, Arta Mawarni, Arya Dwi Pratama, Katerina, Cindy Adelia, Ihwan Rahmatullah, Kaila Nindya, Kaila Citra Dewi, M. Al-Bakri, Violin Nada, Gardiana, Violin Nada, Gardiana. Apa kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, Ibu akan mengadakan pretest. Silakan kalian buka HP-nya, kerjakan pretest melalui media WhatsApp. Ibu beri waktu 3 menit ya Nak, ya. Sudah selesai semua atau masih ada yang mengerjakan? Anak-anak, ini hasil dari pretest melalui media WhatsApp. Bisa kalian lihat hasilnya di papan. Karena pretest ini Ibu berikan soal sebelum Ibu memberikan materi. Jadi ini 5 terbaik, Ibu akan berikan hadiah beng-beng. Dita, Sabina, siapa lagi? Violin ya? Violin, Restu, violin mana? Satu lagi. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Ibu telah menanyakan pembagian ilmu ekonomi. Di sana ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, makro dan mikro. Yang ketiga yaitu ekonomi terapan.
Untuk sebelum belajar, Ibu berikan motivasi belajar. Bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa lihat motivasi. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pintar tapi suksesnya biasa aja, benar ya? Tapi ada orang yang pintarnya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya. Dan itulah karakter yang ada di dalam diri. Artinya, kita nggak cukup harus pintar, tapi kita harus menjadi orang yang rajin, ulet, tekun, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan itu adalah modal terbesar kita untuk bisa sukses. Mulai sekarang perbaiki karakter kita dan jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter hebat di dalam dirinya. Oke, dari motivasi ini ada yang bisa menyimpulkan menjadi manusia yang berkarakter. Kita, ya, silakan. Berdiri boleh? Pintar itu nggak menjamin kesuksesan, melainkan karakter yang ada di diri. Dari motivasi ini ya bisa disimpulkan ya, untuk menjadi manusia berkarakter itu tidak hanya dengan kepintaran ya, harus ada dari motivasi dari diri sendiri untuk menjadi orang yang sukses, yaitu ada yang orang yang pintar tapi dia tidak sukses ya. Itu harus didukung satu dengan yang pertama yaitu ketekunan, keuletan, kejujuran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tujuan kegiatan produksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Adapun model pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan problem based learning dikombinasikan dengan mixed math. Untuk tematik, siapa yang sudah mengetahui dari pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi tapi berkaitan dengan produksi, kegiatan produksinya? Yuk, siapa yang tahu? Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi. Ya, tahu. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia dengan menghasilkan barang dan jasa. Iya, ya, jadi memenuhi kebutuhan manusia yaitu barang dan jasa. Karena siapa namanya? Rahma sudah menjawab, ya. Ibu kasih pendek. Kegiatan produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Tujuannya apa? Siapa yang tahu? Silakan. Itu dua. Jadi tujuan seorang melakukan kegiatan produksi itu memenuhi kebutuhan para pembeli dan mencari keuangan dalam menghasilkan barang dan jasa. Iya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan dari tujuan produksi. Siapa namanya tadi? Sini, kayak dapat bebek pagi ini, hari ini. Selanjutnya Ibu lanjutkan dengan materi pada pagi hari ini ya nak. Pengertian produksi sekarang. Pengertian produksi yaitu setiap usaha manusia untuk menciptakan
kebutuhan manusia. Misalnya nih di layar ini ada gambar apa ini? Nah, menganggur ya kalau bahasa Jawanya ya. Orang petani lagi menanam padi ya. Menanam padi itu kan prosesnya menanam padi sudah menghasilkan padi, padinya digiling terus mengangkat beras, memperdagangkan dan menjual makanan. Kegiatan seperti ini disebut dengan produksi. Banyak contohnya Kak. Misalnya batu kalian ambil dari kali, terus batu itu kan besar-besar, kalian pecah-pecah, pecah-pecah menjadi kecil. Biasanya untuk apa kalau batu kecil-kecil itu? Untuk orang, untuk jalan. Itu kan sama juga dengan produksi ya. Materi PowerPoint ya sudah Ibu jelaskan. Kalian boleh lihat, Ibu berikan ada video pembelajaran. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, dan konsumsi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan rangka pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas tiga jenis kegiatan ekonomi. Adalah travel kendaraan, rental pendidikan, salon, dan lain sebagainya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, setelah Ibu menerangkan materi kegiatan produksi melalui PPT dan Ibu berikan juga video pembelajaran, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan melakukan kegiatan mix and match ya. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok ya. Yang di sebelah Ibu kanan, ini termasuk kanan ya. Ini kanan, ini kiri, sama ini kanan, ini kiri. Nanti kalian berkumpul sesuai dengan ganjil dan genap. Ganjil, genap ya. Ibu akan memberikan kartu soal beserta jawaban ya. Nanti kalian cocokkan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan sekarang kalian berkumpul antara yang ganjil di sini, yang genap di sini. Ya, paham nggak? Ya, ganjil genap, ganjil genap. Oke, silakan. Ya. Yang ganjil di sini, yang genap di sini. Silakan. Sudah bagi semua antara yang ganjil dan genap, silakan. Ini dibagi secara acak ya. Ini dibagi secara acak. Ini kalian cocokkan. Ini untuk yang genap, ini
Oke, boleh duduk di bangkunya. Ibu koreksi sebentar ya, Nak ya. Kalian duduk di bangkunya masing-masing. Untuk kegiatan next match ini ada 2 pasang yang salah nih, ya, yang tidak sesuai. Sebaiknya kita hukum apa nih? Karena dia melakukan kesalahan tidak cocok antara soal dan jawaban. Berarti tadi setelah waktu Ibu menerangkan materi kegiatan produksi melalui PPT dan video pembelajaran, ini dia nggak fokus. Ini atas nama Aida, Bayu, Cindy, sama Perli. Yuk, silakan maju. Yuk, kita hukum apa nih? Sesuai kesepakatan. Joget, joget, bersama. Nyanyi, nyanyi. Kalau nyanyi apa? Halo Bandung. Terus lagi. Bisa. Yang cowok nyanyi, yang cewek joget ya. Nyanyi apa yuk? Cica-cica, Bu. Cica-cica. Cica-cica dinding nih. Sudah. 1, 2, 3. Gimana ini jogetnya ya, berarti? Oke, sudah. Terima kasih untuk silakan duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan membagikan RT-nya KPD, Nak ya. Ibu bagi kelompok menjadi 8 kelompok. Kelompoknya biasa 4 kelompok, cukup balikan bangku yang depan ke belakang ya. Untuk petunjuknya ya, kalian ada di lembar KPD, silakan kalian baca. Ya, terlebih dahulu petunjuknya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan balik dulu bangkunya ke belakang. Balik dulu. Kelompok 1, kelompok 2, ya, tulis kelompoknya ya, Nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, ya, berdua ya, Bapak ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan dengan Ibu ya. Biasanya dengan contoh, ya, apa saja barangnya? Bisa sembako, bisa apa? Makanan, sembako, makanan,
pakaian apa lagi? Kendaraan masih banyak kan contohnya berarti kan? Iya. Iya betul. Coba soal yang nomor 2, susah nggak? Apa pertanyaannya? Mengapa kalian, menurut kalian, mengapa manusia melakukan kegiatan produksi? Iya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Kan? Ini kelompoknya ada sulit, sudah? Enggak? Kelompok ini ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Enggak? Alhamdulillah. Orang Indonesia lama kok hidupnya yang sesuai. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, yuk kita maju kalau sudah. Untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan kelompok 4. Nanti kelompok lain menanggapi ya apa yang kurang jelas atau yang masih belum jelas dari kelompok 3. Anak-anakku bisa dimulai nah. Saya kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya materi kegiatan produksi. Silakan. Yuk yang lain silakan mulutnya dikunci dulu. Kita fokus ke kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil LKPD yang kami kerjakan tadi. Untuk nomor 1 akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Muhammad. Jelaskan dengan contoh apa yang kalian ketahui tentang kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan menghasilkan jasa contohnya adalah yang lebih tidak bertambah. 5. Jelaskan faktor-faktor produksi yang digunakan dan berikan contohnya. Faktor-faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Terdapat 3 faktor produksi utama dalam ekonomi. 1. Tenaga kerja, 2. Modal, dan 3. Sumber daya alam. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing faktor produksi beserta contohnya. 1. Tenaga kerja. Penjelasan. Tenaga kerja mencakup semua manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk pekerja fisik maupun pekerja intelektual. Contohnya seperti seorang pabrikir yang bekerja di unit perakitan mobil, seorang guru yang mengajar di sekolah, dan seorang dokter yang memberikan perawatan medis kepada pasiennya. 2. Modal. Modal mencakup semua peralatan, mesin, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia lainnya yang digunakan dalam produksi. Contohnya mesin-mesin di pabrik yang digunakan untuk menghasilkan barang. 3. Sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup semua bahan mentah dan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti tanah, air, mineral, hutan, dan lainnya. Contohnya tanah yang digunakan untuk pertanian atau konstruksi dan air yang digunakan dalam pembuatan minuman atau proses industri. Sekian dari kelompok 4. Ada yang ditanyakan, silakan dari kelompok lain atau menanggapi. Silakan.
Modal dijadikan salah satu faktor penting untuk kegiatan produksi. Mengapa modal merupakan salah satu faktor yang penting dari produksi? Izin menjawab ya. Ya, silakan. Modal dijadikan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi karena memiliki peran kritis dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan berproduksi dalam suatu ekonomi. Modal seperti peralatan dan teknologi dapat menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan hanya mengandalkan tenaga kerja manusia. Dengan menggunakan mesin yang tepat, produksi bisa lebih besar dan lebih cepat. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Sekian dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu kelompok lagi. Kelompok 6 untuk kita. Silakan kelompok 6.
pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post-test. Post-test itu dilakukan ketika materi sudah disampaikan. Apakah hasilnya akan lebih baik dari tes tadi? Untuk post-test ini siswa nilai tertinggi ada berapa ini ya? Ada 39, berarti 9 terbaik Ibu kasih benteng lagi. Silakan untuk post-test sudah Ibu share di link, silakan buka HP-nya, kalian kerjakan post-test. Untuk 9 terbaik Ibu berikan benteng. Dia cepat ya biasanya. Sudah ya Naya? Ya? Ini yang pertama bisa kalian lihat hasilnya ya Naya? Bayu Sendana. Mana Bayu? Kesini saya. Bayu Restu. Wah, Restu ini udah kedua kali dia. Restu. Yang ketiga Arab. Ibu udah pakai kacamata jadi Arab. Yang keempat Sebastian. Mana Sebastian? Sebastian. Yang kelima Kevin. Terus ada Arta ya? Arta mana? Arta. Selanjutnya Ahmad. Mana Ahmad? Ahmad. Bayu Sanjaya. Dua Bayu untuk proses. Bayu. Yang terakhir itu siapa? Arya. Mana Arya? Arya. Alhamdulillah ya. Hasilnya berarti pembelajaran hari ini tercapai ya untuk tujuan pembelajarannya. Sekarang kita lanjut dengan extracting dulu ya. Extracting. Silakan kalian pilih. Burung yang terbang, angan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Takutan taman diputar, lumpuh-lumpuh taman digulung, bulan melihat di padang bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi diri, bukan menjadi empat, dua kamera cekung, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Ayo muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya.
Sebelum menghadiri kegiatan pada siang hari ini, mohon kita berdoa menurut agama dan membaca masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan